Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh keluarga GKJW Tropodo, selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu, tanggal 16 Agustus 2020. Dan saat ini kita masih bersama-sama keluarga kita di rumah masing-masing, sesuai himbauan dari MA untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan membangun ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Suhardi Domikus. Kami persilahkan untuk berdiri dan marilah kita bersama-sama memuji dengan kidung NKB 3 ayat yang pertama dan ketiga. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita pagi hari ini kita lakukan dengan penuh sukacita, dan di dalam hati kita masing-masing hendaklah berbunyi demikian. Pokok pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Juga Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah kita pagi hari ini
Kita ambil dari 1 Korintus bab 13 ayat yang ketiga hingga yang ke-6. 1 Korintus bab 13 ayat yang ketiga dan yang ke-6. Demikian firman-Nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta diterapkan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya Engkau urapi setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah Bapa Engkau urapi hati, pikiran, dan jiwa kami untuk kami bisa menerima firman-Mu, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah merupakan karya Roh Kudus yang agar setiap kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil di dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini menjadi seperti Allah membongkar pilar pemisah. Bapak Ibu, di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 hingga yang 28, Injil Matius memberikan kesan bahwa
pendengar perkataan Yesus adalah orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi, sehingga kisah mengenai seorang perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan menjadi sebuah alat bagi Tuhan Yesus untuk memberikan wawasan mengenai konsep keselamatan dan karya pertolongan Allah bagi semua orang. Di sini nampak kembali bahwa keberagaman Injil yang memang bukan hanya bagi segelintir atau beberapa orang dan golongan, namun bagi seluruh orang. Upaya ini yang dimunculkan oleh perempuan Kanaan yang sedang memohon kesembuhan untuk anaknya yang kerasukan setan. Sang perempuan sedang mencoba membuka tirai-tirai yang membatasi anugerah. Keselamatan yang selama ini dipahami oleh pembaca yang hanya diterima oleh golongan pilihan. Dan bagi seorang Kanaan, perempuan dan yang memiliki anak perempuan yang kerasukan setan ini tentu bukan masuk dalam kategori golongan terselamatkan. Namun respon yang sang perempuan, anjing makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya, di dalam ayat yang ke-17, anjing makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya, di dalam ayat 27, ketika Tuhan Yesus melarangnya dengan ungkapan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Ini menjadi penggambaran bahwa sang perempuan yang merasa dirinya rendah dan terpinggirkan, namun sebenarnya merindukan jamahan kasih Tuhan. Dan ketika anak perempuannya itu sembuh dari kerasukan setan, karena Tuhan Yesus melihat iman sang ibu ini sangat besar, dan menjadi epilog yang indah bagi pesan besar Injil Matius tentang sapaan Allah yang menyapa kaum terpinggir dan yang marginal. Kalau kita melihat di Roma, bacaan ini memberikan penjelasan bahwa tentang dasar teologis bagi pokok kebijaksanaan ajaran Paulus mengenai dirinya. Paulus mengatakan bahwa ia adalah orang Israel keturunan Abraham, suku Benyamin, dan nampaknya dahulu Paulus berbangga dengan hal itu. Namun kebanggaannya itu berubah dengan pengakuan baru bahwa pengabaran Injil Tuhan bukan hanya dinyatakan kepada orang Yahudi saja, melainkan juga kepada orang Yunani. Bahkan kemurahan Allah dianugerahkan kepada yang tidak taat, baik itu jemaat Roma maupun bukan jemaat Roma. Sehingga Allah membuka tangannya kepada semua orang tanpa adanya penolakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu berita keselamatan ini harus kita wartakan setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Karena supaya yang tidak taat menjadi taat, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi sukacita, yang terbeban mendapatkan kelegaan, yang hidup di jalan kegelapan, dia akan kembali ke jalan yang terang karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu timbul karena mendengar, melihat, merasakan, membaca, merenungkan, dan melakukan. Sehingga yang saya katakan tadi, bahwa orang yang tidak tahu menjadi tahu karena dia membaca firman tadi, dan iman itu akan menjadi tumbuh kembali. Bahkan yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus karena dia merasa terpanggil dengan iman ini, dia kembali lagi untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih,
Jadi di sini bahwa jadi pertemuan antara firman yang dari Matius tadi itu merupakan kasih Allah, keragaman kasih Allah nampak dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Kasih dan karya penyelamatan Allah terwujud bagi semua bangsa, golongan, kelas masyarakat. Perlu interpretasi ulang ketika pemahaman manusia masih menunjukkan arogansi dan klaim keselamatan secara sepihak untuk beberapa golongan atau kalangan, karena sejatinya ketika Sang Maha Kasih mengatakan karyanya kepada semua ciptaan, maka kita pun dipanggil untuk berkarya dalam kasih tanpa sekat dan batas. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penulis Injil Matius tadi membuka wawasan baru berkaitan dengan pemahaman Yahudi pada saat itu. Dalam teks kita, Matius 15 ayat 21 hingga yang ke-28, digambarkan bagaimana seorang perempuan Kanaan memiliki anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, mendatangi Yesus dan memohon kesembuhannya supaya tidak main-main. Mulai dari berseru, lalu mendekat dan menyembah. Menarik bahwa alasan Tuhan Yesus menolak adalah karena dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Penggambaran Tuhan adalah Allah, anak-anak adalah bangsa Yahudi yang mengklaim dirinya berhak atas karya keselamatan yang mendapat roti, dan anjing adalah bangsa-bangsa non-Yahudi, menjadi pendobrak konsep yang telah dipahami secara tradisi bahwa bangsa Yahudi yang merupakan keturunan bangsa Israel adalah bangsa yang melebihi bangsa lain. Artinya, karya dan kasih Allah tidak bisa dan tidak seharusnya dibatasi dalam kotak-kotak bangsa, golongan, usia, suku, dan sebagainya. Paulus pun sebagai orang Yahudi asli yang akhirnya mengikut Yesus mengajarkan paradigma baru bagi jemaat Roma yang merupakan menganggap rendah orang non-Yahudi dan menjadi Kristen. Bagi kita yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus adalah percaya bahwa sudah tidak ada lagi tabir pemisah, penghalang, dan pembagi. Jika masih ada tabir pemisah, maka kita perlu berjuang dengan kekuatan Kristus untuk merobeknya. Tidak ada lagi pemisah antara bangsa pilihan dan kafir. Semua orang punya hak yang sama dan dipersatukan dalam kasih karunia Yesus Kristus. Allah yang telah menggulingkan pemisah dengan manusia yang mencintai dan dicintainya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita melihat renungan pada hari ini, tabir pemisah apa saja yang masih ada di dalam kehidupan kita. Mungkin sekat-sekat yang ada masih memisahkan antara manusia satu dengan manusia lainnya, mengutamakan yang satu dan meremehkan yang lain, menyanjung yang satu dan meremehkan yang lain. Kita perlu menggulingkan batu pemisah manusia lainnya atas dasar suku, agama, tingkat ekonomi, kelamin, dan usia, dan banyak hal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemisah takbir ini hanya bisa diselesaikan dengan iman dan kasih. Iman tanpa kasih juga, tadi kita ulang kembali, kita akan baca kembali. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan
canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi sekat-sekat ini mungkin masih ada di antara kita, yaitu tadi ada sekelompok orang yang merasa dirinya pintar, dia membuat kelompok orang-orang pintar. Kelompok cendekiawan misalnya. Ada kelompok orang-orang yang kaya, dia membuat kelompok orang-orang yang kaya. Ada orang-orang yang pejabat, mempunyai jabatan, dia bikin kelompok orang-orang yang berpangkat, punya jabatan. Nah, dari sini akan terjadi bahwa orang-orang kelompok-kelompok tersebut akan menyempelekan bagi kelompok-kelompok yang minoritas, kelompok-kelompok yang dianggap diremehkan, yang lemah, yang tingkat ekonominya lemah, kelamin dan banyak hal lain, dan tidak membuat Tuhan terpisah pula dengan yang lemah. Kita perlu merayakan keberagaman dan kesatuan dengan konsep yang saling melengkapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman dan kasih kita selaku mitra kerja Allah, kita harus mewartakan berita keselamatan ini kepada sesama kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebagai mitra kerja Allah akan menjadikan berkat bagi sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita selaku mitra kerja Allah. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam
menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama seluruh umat percaya. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan doa syafaat. Mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun, semua ini hanya kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini perkenankan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ulang tahun dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus. Bapak Sutrisno Sudiatmojo, Saudari Gabriel Agatha Prabasari, Bapak Bejo Santoso, Ibu Subitiah, anak Gabrielia Farolin Wibowo, anak Gracia Dianda Kristali, Bapak Dedi Kurniawan Kusuma, anak Marcel Christian Gravila Santoso, Bapak Agus Prayitno, Bapak Ngatiran Yohanes, dan kepada Bapak Ibu yang sedang ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Suparji B dan Ibu Kristina Sudiah Suryani. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, berkatilah mereka Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini akan mendapatkan sukacita karena penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, mungkin dalam pemulihan, Ibu Sarning Muyono, Bapak Ari Witoyo, dan Ibu yang baru jatuh ini Tuhan, kiranya Ibu Munara yang baru jatuh ini dalam pemulihan Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau jamah satu persatu, karena kehadiran-Mu dan jamahan-Mu Tuhan akan membawakan semangat bagi kesembuhan untuk saudara-saudara kami semua ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah online ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, juga orang tua mereka di dalam pendampingannya, kiranya Engkau berikan kesabaran. Juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga anak-anak kami akan segera mendapatkan pekerjaan. Jika anak-anak kami yang sedang mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau berkati, berilah jodoh yang sepadan dan nantinya akan tumbuh berkembang menjadi suami istri yang berguna bagi gereja-Mu di sini. Kami juga berdoa
buat gerejamu, Gereja Kristen Jawi Jemaat Tropodo ini Tuhan, dengan segala keberadaannya, dengan segala aktivitas, terutamanya para komisi Tuhan yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan, kiranya Engkau berkati. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Lupi yang Kau pilih untuk menggembalakan kami di sini Tuhan, berkatilah keluarganya, juga Bapak Lupi, sehingga di dalam pelayanannya akan bertambah baik dan membuat sukacita bagi Jemaat-Mu Tropodo ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini ada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajarlah kami untuk taat dan setia kepada gereja-Mu ini. Ajarlah kami tetap setia kepada pemerintahan, di mana anjuran pemerintah jangan sampai kita langgar, yaitu pakai masker, pakai pelindung muka, cuci tangan, dan hidup yang bersih. Juga gereja kami ini Tuhan, ajarlah untuk tetap setia dengan mengadakan ibadah online ini Tuhan. Kiranya semuanya akan terjadi sesuai kehendak-Mu dan membawa sukacita bagi Jemaat-Mu Tropodo ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau lindungi perjalanan kami, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami di rumah dengan penuh sukacita. Dan doa yang kurang sempurna itu Tuhan, hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dasar firman diambil dari Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mari kita memberi persembahan dengan memuji dari NKB 133 ayat 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam
dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita serahkan persembahan kita dengan kembali kita berdoa. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan dengan setulus hati kami. Apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, kuduskan, agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa, Engkau berkati persembahan kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan penuh sukacita, lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena pelayanan kita sebagai mitra kerja Allah ini Tuhan akan menjadikan berkat bagi sesama. Untuk itu Tuhan, sekali lagi marilah kita taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.
Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Baru nomor 49 ayat 1 dan 3. Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, dia aturan bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat dari pelayannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 472 ayat 1. Haleluya, haleluya.